belajar tentang ini, rekonstruksi lempeng-lempeng untuk perkembangan lempeng di dunia maupun yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga sudah memahami betul tentang perkembangan yang sekarang sudah kita dapati, yaitu tepian-tepian lempeng aktif saat ini atau the present-nya. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah tatanan tektonik yang berada di dalam cekungan. Saya tak hapus dulu ya. Kenapa nggak bisa? Ya. Oke. Jadi tepian lempeng aktif itu ada 3, yaitu tepian konvergen, divergen, dan transform. Tepian konvergen itu di dalamnya ada zona subduksi, kolisi atau obduksi, kemudian vulkanik A, ada fora basin, ada big A basin, kemudian ada cekungan-cekungan intramontana, lalu ada proses-proses yang berlangsung di dalamnya. Kalau di zona subduksi, maka di dalamnya tentu di situ ada proses metamorfisme karena ada perubahan suhu dan tekanan yang terjadi. Kemudian di zona vulkanik A, di situ ada aktivitas vulkanisme. Tentu di antaranya itu terbentuk cekungan, baik yang ada di depan disebut sebagai 4A basin dan di belakang disebut sebagai BKA basin. Maka di dalamnya ada perubahan atau ada perubahan dimensi cekungan. Yang dimensi-dimensi itu antara waktu ke waktu, dari waktu ke waktu tentu akan mengalami perubahan. Dan adik-adik semuanya juga sudah mempelajari dengan sangat baik. Pada waktu itu sudah ada kuliah yang saya datangkan, saya datangkan dari Pak Suban Arif ya, untuk menambahkan keilmuan terkait dengan tektonika dengan cekungan tersebut. Ya. Kemudian ya di dalam FAB for basin, BA basin ada disebut sebagai space accommodation, akomodasi ruang terhadap proses pengendapan yang berlangsung di dalamnya dan terjadi perubahan cekungan, baik naik atau turunnya cekungan tersebut. Lalu juga intramontana. Intramontana itu apa? Adalah cekungan di antara gunung api. Jadi jangan dibayangkan bahwa busur vulkanik itu hanya ada satu tubuh gunung api saja, ya tidak demikian. Di dalamnya akan terdapat banyak gunung api atau disebut dengan gugusan gunung api. Dan gugusan gunung api itu akan menghasilkan cekungan ya, cekungan intramontana atau cekungan yang berada di antara gunung api. Cekungan di antara gunung api itu mungkin ada yang berada di dalam lingkungan laut, ada yang berada di darat, ya, di laut dan di darat. Tetapi setidaknya di dalamnya ada proses sedimentasi yang berlangsung secara terus-menerus yang dipengaruhi oleh aktivitas vulkanisme tersebut. Nah, itu adalah yang di vulkanik A. Kemudian yang kedua adalah di zona spreading ya, zona spreading. Zona spreading itu kalau saat ini kita mengenal ada batuan yang dihasilkan adalah runtunan batuan oviolit. Apa itu runtunan batuan oviolit? Batuan oviolit adalah batuan yang dibentuk oleh aktivitas vulkanisme yang berlangsung dalam waktu yang berkorelasi ya, yang berlangsung mungkin saja itu dalam waktu yang sangat panjang ya, seperti yang terdapat pada spreading yang terletak di lempeng Samudra Atlantik maupun Samudra Pasifik. Ada juga yang ada di Samudra India dan Samudra Antartika atau dengan Australia. Nah, kondisi ini
menyebabkan adanya pembentukan batuan oviolit yang sangat luas berselingan dengan batuan-batuan endapan laut dalam. Ya, endapan-endapan laut dalam. Jadi kalau adik-adik mungkin sudah pernah field trip ya, berfield trip di daerah-daerah yang di dalamnya ada pengendapan oviolit. Oviolit itu terdiri atas batuan-batuan ultra basa oleh proses magmatisme di tengah samudera dengan yang berselingan dengan batuan-batuan sedimen laut dalam. Mungkin saja batuan-batuan itu kemudian akan bermetamorfisme, ya, menghasilkan batuan-batuan yang berasosiasi dengan batuan bisa di zona subduksi, bisa di hotspot, ya, atau bisa juga di lingkungan spreading pada lempeng yang lain, atau bahkan mungkin juga bisa berasosiasi dengan batuan vulkanik. Di dalam evolusi cekungan atau evolusi tektonik yang terjadi di Indonesia, baik Indonesia Barat maupun Indonesia Timur, kita mengenal ada pembentukan zona vulkanik yang berulang, ya, zona vulkanik yang berulang. Juga pembentukan zona oviolit pada zona-zona oviolit yang juga berulang. Lalu kalau kita berpatokan kepada aktivitas tektonisme yang berulang itu, maka akan ada dampak positif dan dampak negatifnya. Suatu wilayah dengan kondisi geologi yang labil, artinya terdapat proses geologi yang terjadi secara terus-menerus, ya, terus-menerus. Kadang akan terjadi proses subduksi, lalu di dalamnya setelahnya terjadi proses vulkanisme, lalu vulkanisme itu kemudian beralih menjadi backup basin, atau kemudian bisa juga beralih kepada zona spreading, maka akan menghasilkan endapan-endapan atau sedimen yang terakumulasi di dalamnya. Apa saja itu, ya? Kalau misalnya kita berpatokan bahwa batuan sedimen yang diendapkan pada Fork A Basin, tentu kalau di Fork A Basin itu energinya besar, ya, energinya besar, kemudian endapannya juga pasti akan besar karena dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang pertama adalah longsoran bawah laut akibat penurunan dasar cekungan, sering juga disebut sebagai turbidite. Bisa juga dipengaruhi oleh proses-proses pengendapan akibat adanya aktivitas vulkanisme yang terjadi pada zona vulkanik vulkanik Dan ini menyebabkan sedimentasi juga berlangsung secara kontinu, ya, sedimentasi secara kontinu dari dua sisi tersebut. Akibatnya akan menghasilkan sedimen yang sangat besar, ya, yang sangat tebal bahkan. Dari satu sisi terdapat akumulasi sedimen yang sangat besar oleh proses vulkanisme. Jadi kalau kita berpatokan pada vulkanik kalian kalau melihat atau mendengar berita gitu, ya, ada letusan gunung api atau erupsi gunung api atau longsoran gunung api saja deh. Longsoran gunung api di Krakatau pada tahun 2020 yang lalu, ya, 2019 atau 2020 yang lalu, ya. Itu tentu akan menghasilkan sedimen yang sangat besar. Saya bilang sedimen, bukan endapan vulkanik, ya. Karena itu adalah aktivitas sedimentasi. Longsoran gunung api akan menghasilkan batuan sedimen. Aktivitas gunung api akan menghasilkan batuan vulkanik. Jadi batuan-batuan hasil longsoran itu tentu akan diendapkan pada cekungan tertentu. Ya, cekungan tertentu. Tidak mungkin dia tidak diendapkan. Pasti itu.
Tetapi di satu sisi juga akan terjadi proses penurunan dasar cekungan. Kalau tidak terjadi proses penurunan dasar cekungan, maka tentu akan lebih mudah atau lebih cepat terdangkalkan, kayak seperti itu. Maka yang terjadi adalah dinamisasi yang menyebabkan proses pengendapan dan penurunan dasar cekungan. Itu yang ada di 4A basin. Akibatnya akan menghasilkan sedimen yang sangat tebal. Ya, sedimen yang sangat tebal itu di 4A basin. Tetapi ingat bahwa daerah-daerah itu adalah daerah aktif tektonisme, ya, pada tepian-tepian lempeng aktif, ya. Itu di 4A basin. Ini tolong dicatat ya, tolong dicatat. Kemudian pada Back A basin. Di Back A basin itu juga sama saja. Di dalamnya ada proses kompresional. Ya, kompresional itu akan menghasilkan gaya-gaya. Bisa saja pada waktu tertentu di Back A basin itu adalah di 4A basin. Ya, kalau di 4A basin maka di dalamnya ada sedimen yang sangat tebal. Tetapi kalau itu dulu adalah di Back A basin terus, ya, Back A basin terus, tapi tetap juga di dalamnya ada proses sedimentasi. Hanya saja diameter butir, kemudian ada aktivitas-aktivitas organisme yang ada di dalamnya, itu akan mendominasi. Tidak seperti yang ada di 4A basin. Kalau di 4A basin itu klastikanya yang akan mendominasi, tetapi kalau di Back A basin itu akan non-klastikanya yang akan mendominasi di samping adanya batuan-batuan klastika berukuran halus karena lingkungannya tenang. Itu seperti itu. Jadi apa dampaknya? Dampaknya apa untuk dua cekungan ini? Di depan menghasilkan sedimen yang sangat tebal. Di belakang menghasilkan proses kompresional. Ya, proses kompresional. Di depan juga ada proses kompresional, tetapi itu yang kemudian akan terbentuk adalah kompresional yang menghasilkan hancuran yang sangat tinggi. Tetapi kalau di Back A basin tidak terlalu gitu ya. Gitu. Maka kegiatan-kegiatan geologi yang terjadi di dalamnya akan berdampak pada potensi positif dan potensi negatif. Apa itu positif? Positif adalah sumber daya. Apa itu negatif? Adalah bencana atau kendala. Nah, potensi positif dan potensi negatif tidak mungkin dipisahkan antara satu dengan yang lain. Suatu ketika potensi positif ini akan menjadi potensi negatif, potensi negatif ini akan menjadi potensi positif dan sebaliknya, ya, dan sebaliknya. Nah, kondisi ini sudah menjadi bagian dari tempat kita berada pada zona tepian lempeng aktif, gitu. Apa saja potensi positifnya? Ya, apa saja potensi positifnya? Satu adalah ketersediaan cekungan. Nah, ini sudah kita lihat ya minggu lalu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada zona-zona ya, ada zona-zona yang kita lihat sebagai satu cekungan. Ya, cekungan yang pertama kalau di Indonesia Timur itu adalah Sulusi, cekungan Sulu. Di selatannya ada cekungan Celebes, kemudian di selatannya lagi ada Banda Utara, lalu ada Banda Selatan, lalu ada cekungan Weber. Nah, di bagian barat itu ada, di sebelah baratnya itu ada Laut Flores, ya, Laut Flores, kemudian ke arah barat itu adalah Laut Jawa. Lalu ada Sunda, paparan Sunda. Kemudian ada Laut Andaman. Ya, Laut Andaman sebagian masuk di Indonesia ya. Itu adalah cekungan-cekungan yang kemudian akan berpengaruh terhadap keberadaan tektonik yang ada di Indonesia. Cekungan ini memiliki arti apa? Artinya sangat besar ya. Artinya sangat besar, sangat berarti. Inilah kawasan Indonesia yang banyak cekungannya, banyak lautnya ya, banyak lautnya. Yang di dalamnya tentu juga banyak sumber daya alam yang melimpah. Di samping juga bencana alam, baik hayati maupun abiotik ya, baik biotik maupun abiotik. Yang biotik sudah kita kenal, yang abiotik banyak sekali sumber daya yang kita miliki. Tetapi ingat bahwa kesemuanya itu tidak lepas dari tatanan tektonik yang ada di Indonesia, yang ada di dalamnya.
Kemudian selain itu ya, selain adanya tatanan-tatanan tektonik yang membentuk cekungan, adalah variasi dari litologinya. Ya, adanya variasi dari litologinya. Ada batuan yang sangat tua, ya, ada batuan yang sangat tua, umurnya pratersier, itu masuk ke dalam kapur, ya, kapur, prakapur gitu. Kemudian ada yang berumur tersier, lalu ada yang berumur kuarter, ya, itu seperti itu. Jadi kita bisa melihat ada formasi-formasi batuan Paleozoikum, ya, Paleozoikum itu yang berwarna biru. Ini ya, yang berwarna biru. Ini punya Malaysia, jadi kita sudah lepaskan saja. Jadi di Sumatera Utara, di sini kita lihat ada batuan-batuan yang berumur Paleozoikum. Kemudian ada juga yang di Papua, ya, di Papua juga ada Paleozoikum. Ya. Kemudian ada batuan-batuan Pluton, ya, plutonik. Plutonik kita bisa lihat, cermati, ada di Sulawesi, ya, di Sulawesi, kemudian di Halmahera, kemudian di Kalimantan, ya. Lalu ada batuan-batuan berumur Mesozoikum, ya, Mesozoikum yang warna hijau ini, ya. Ini adalah Mesozoikum. Kemudian ada batuan Kenozoikum. Kenozoikum itu yang paling luas, ya, paling luas. Lalu ada batuan Masakini, gunung api, gugusan gunung api Masakini. Lalu ada batuan Quaternary. Ya. Batuan-batuan ini memiliki potensi, ya, potensi positif, ya, potensi positif tentunya. Batuan-batuan pratersier kita jumpai di sini. Atau yang kita punya adalah Paleozoikum dan Mesozoikum. Ya, Paleozoikum dan Mesozoikum. Ini adalah batuan-batuan yang langka kalau di Indonesia karena sebagai tepian lempeng aktif. Biasanya sudah mengalami proses metamorfisme, menghasilkan batuan-batuan metamorf yang berserabut, ya, seperti gypsum, kemudian ada actinolit, ya, spodumene dan sebagainya, serta batuan-batuan yang punya komposisi mineral radioaktif, ya, mineral-mineral radioaktif. Mungkin ketika kita berbicara mengenai radioaktif, itu akan berkonotasi kepada bencana yang meradiasi gitu, ya. Tapi ingat bahwa tidak semua seperti itu. Ada mineral-mineral radioaktif yang justru akan membantu manusia, akan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Banyak contoh, ya, banyak contoh yang sudah dikembangkan untuk kepentingan. Kemudian batuan-batuan plutonik, ya, di dalamnya tentu ada sumber daya. Plutonik itu banyak mengandung zirkon gitu, ya, mengandung zirkon, kemudian monasit dan sebagainya. Di dalamnya ada mineral-mineral tanah jarang dan mineral-mineral radioaktif juga. Biasanya adalah tanah jarang. Dan itu merupakan sumber daya yang harus dikelola secara bijaksana. Kemudian ada batuan-batuan metamorf. Ya, tadi ada selain Paleozoikum, Mesozoikum, juga adalah batuan-batuan metamorf. Batuan metamorf tentu sebarannya sangat luas, ya, di mana-mana pasti akan ketemu batuan metamorf. Tetapi batuan metamorf di Indonesia kebanyakan adalah sebagai batuan dasar atau basement. Ya. Batuan dasar ini belum tersingkap di permukaan, tetapi pasti ada di lingkungan itu. Kemudian selain itu adalah batuan vulkanik. Nah, batuan vulkanik itu kalau di Indonesia zona subduksi berulang gitu, ya. Zona subduksinya dimulai sejak pre-Kretasius, sebelum Kapur. Kemudian Kretasius, lalu Mid-Kretasius,
lalu early Miocene, kemudian Recent. Ya. Itu artinya ada proses tektonik yang berlangsung secara kontinu, berkesinambungan, transient, yang bisa jadi dalam satu area, ya dalam satu area itu misalnya di sepanjang Sumatera ini ya, itu di sini ada proses subduksi yang berada pada zona yang sama, ya zonanya sama, atau kalaupun tidak, itu bergesernya sedikit sekali, ya. Maka ini tentu akan menghasilkan kegiatan geologi yang tumpang tindih. Ya, tumpang tindih. Artinya tumpang tindih apa? Dulu ada aktivitas subduksi, kemudian dari subduksi itu menghasilkan vulkanisme. Lalu terkena vulkanisme kembali, dan seterusnya. Lalu berkembang jadi Foah Basin, lalu berkembang jadi Bek-Ah Basin, dan seterusnya. Maka ini akan menghasilkan proses geologi yang berkesinambungan. Biasanya proses geologi yang berkesinambungan akan membentuk mineral ubahan, dan mineral ubahan. Contoh mineral ubahan yang sudah dibentuk adalah mineral logam karena ada proses sulfidasi. Letaknya ada di mana? Yaitu ada pada gunung api, ya, kedudukan di area gunung api. Satu lubang rame-rame, Salome. Satu area di situ ada aktivitas gunung api, kemudian diterobos gunung api berikutnya, diterobos gunung api berikutnya. Jadi aktivitas gunung apinya secara berulang-ulang dalam satu area, ya dalam satu area. Areanya mungkin luas ya, tetapi itu berkesinambungan seperti itu. Ini akan menghasilkan potensi, yaitu ada alterasi, ada alterasi. Nah, alterasi tentu akan menghasilkan zona lemah, ya, zona lemah. Zona lemah berpotensi terhadap bencana, ya, menghasilkan longsoran-longsoran di mana-mana. Karena apa? Karena zonanya lemah, dan seterusnya. Tetapi yang perlu juga diingat bahwa proses deposisi, ya, deposisi yang berlangsung di dalamnya akan berkaitan dengan proses deformasi. Deformasi yang terjadi akibat adanya proses tektonik tadi. Ya, deformasi, terjadi deformasi, terjadi deformasi. Pengendapan deformasi, pengendapan deformasi, pengendapan deformasi secara berulang-ulang, secara terus-menerus. Maka daerah itu selain sudah mengalami proses deformasi yang sangat lanjut, lalu teralterasi sangat lanjut, maka akan mudah bergerak. Karena apa? Karena posisi kita berada pada zona kawasan, ya, kawasan tropis, area tropis yang curah hujannya tinggi, tingkat pelapukannya tinggi, humidity-nya juga sangat tinggi. Gitu. Maka ini akan menghasilkan tingkat pelapukan yang sangat tinggi juga. Sudah tektoniknya tinggi, pelapukannya tinggi, erosinya juga tinggi. Nah, itulah yang terjadi. Oke, dampak positifnya apa? Satu, wilayah dengan kondisi geologi dinamis, terdapat aktivitas tektonik, gunung api, dan faktor eksogenik dinamis. Proses alam yang kompleks dengan siklus hidrogeologi, batuan, geologi, dan atmosferik yang kompleks juga. Morfologinya menghasilkan adanya pegunungan dan lembah yang indah, cekungan muka busur dan cekungan belakang busur, di samping busurnya sendiri. Kemudian sebagai koridor pengembangan budaya. Ini sejak kapan? Sejak zaman dahulu kala. Kalau kita berbicara mengenai paleontologi kuarter, manusia itu ada sejak kapan? Itu 2 juta tahun yang lalu, ada di Afrika, dan yang satunya ada di Jawa. Lalu ada di Flores. Artinya apa? Ada proses migrasi yang terjadi secara awal, ya, sejak awal di kawasan kita. Bagaimana dengan area lain? Kenapa juga ketemu di tempat-tempat lain gitu ya, di negara-negara lain? Ya, itu adalah bagian dari migrasi itu. Nah, apa yang didapatkan? Satu, sedimen yang tebal. Nah, sedimen yang tebal itu akan berpotensi sebagai batuan reservoir. Reservoir untuk apa? 1 hidrokarbon, 2 batu bara, 3 panas bumi, 4 air tanah.
atau aquifer. Kalau ada di fora basin, ya fora basin, maka sedimennya akan berasosiasi dengan karbonat. Ya, di fora basin akan berasosiasi dengan karbonat. Meskipun keruh, tetapi tetap saja di dalamnya ada proses pengendapan organik kontennya tinggi. Di samping plastika yang dihasilkan oleh redeposisi batuan vulkanik yang ada di busur vulkanik dan batuan-batuan di dalam cekungannya itu sendiri oleh proses turbidity tadi, longsoran bawah laut. Kemudian di atasnya menuju ke tepian di area rawa-rawa ke atas itu ya, maka di situ akan tumbuhan hutan yang sangat lebat sebagai hutan hujan tropis karena kita berada pada iklim yang tropis. Subur ya, karena daerah vulkanik itu sangat subur. Ada unsur hara yang ada di dalamnya selain dari unsur-unsur anorganik yang mendukung untuk terbentuknya tanah humus. Sehingga hutannya lebat. Maka pada periode yang lain dengan adanya perubahan lingkungan yang sangat dramatis ya, sangat dramatis itu karena ada perubahannya cepat sekali. Jadi lingkungan terbuka kemudian tiba-tiba menjadi tertutup. Kenapa kok bisa menjadi tertutup? Karena tertimbun oleh sedimen yang sangat tebal. Maka kemudian terbentuklah batu bara. Nah, Indonesia kaya akan batu bara. Di mana-mana ketemu batu bara yang tidak hanya di Jawa. Kenapa kok di Jawa tidak ketemu? Sebenarnya bisa saja ketemu. Tetapi karena penduduknya padat, sehingga kemudian untuk mencarinya lebih baik tidak usah mencari. Karena apa? Karena daerah vulkanik itu asam. Tapi tidak menutup kemungkinan pasti di dalamnya juga ada proses sedimentasi atau proses metamorfisme yang bentuk batu bara tersebut. Kemudian yang kedua adalah busur vulkanik. Ngantor. Busur vulkanik. Di dalamnya energi panas bumi. Ngantor. Ada energi panas bumi, kemudian sebagai reservoir hidrokarbon dan aquifer air tanah, itu di magmatik A. Logikanya gimana? Kenapa bisa terbentuk reservoir hidrokarbon di daerah vulkanik? Ya, data menjumpai bahwa batuan-batuan vulkanik formasi Jati Barang, formasi Jati Barang yang terletak di busur vulkanik di Indramayu, Subang, itu dikenal sebagai reservoir batuan. Kenapa kok sebagai reservoir batuan? Ada potensi penambahan organik di dalamnya. Kemudian ada pematangan yang dibentuk oleh adanya vulkanisme. Lalu terbentuk cekungan kontrol batuan yang menjadi batuan tudung ya, cap rock yang menjebak organisme itu tidak bisa pergi kemana-mana atau terjebak dalam satu perangkap hidrokarbon. Contohnya apa? Yaitu adalah lava atau intrusi sil atau intrusi dike yang menutup fluida tidak bisa pergi kemana-mana. Hasil akhirnya adalah jebakan hidrokarbon atau kerosin misalnya. Lalu air tanah, daerah vulkanik di mana-mana air tanahnya bagus, ya sangat bagus. Kenapa? Karena batuannya poros. Apalagi yang kuarter, ya yang kuarter itu pasti akan sangat poros. Di samping ada retakan-retakan atau celah-celah yang dibentuk oleh aktivitas vulkanismenya sendiri. Jadi ada retakan-retakan melingkar atau retakan-retakan radial yang menyebabkan di dalamnya ada proses infiltrasi dalam jumlah yang sangat banyak, kemudian air itu tersimpan di dalam zona-zona tudung, dan sebagainya. Nggak ada sejarah yang menyebutkan bahwa daerah vulkanik air tanahnya jelek. Tidak ada. Semua data menyebutkan bahwa air tanah di daerah vulkanik itu sangat bagus. Keasamannya netral ya, airnya jernih, melimpah.
Ya, itu tuh yang ada di daerah vulkanik ah. Kemudian cekungan belakang busur atau backup basin, ya, backup basin. Di backup basin itu ada pembentukan sedimen yang sangat yang sangat dipengaruhi oleh adanya kegiatan-kegiatan sedimentasi belakang, ya, sedimentasi di belakang. Kalau di depan tadi dipengaruhi oleh penurunan jasar cekungan seperti ini besar-besarnya banyak gitu ya. Kalau di belakang di backup basin ini ya mulus saja dia, dasar cekungannya mulus. Tetapi ingat bahwa di sini ada compressive strength. Ya. Cekungan yang mulus tadi menghasilkan sedimen yang berukuran halus, tetapi kaya akan organisme. Jadi di area ini akan ada proses penumbukan dari organisme yang mati di dalamnya. Dan ini sebagai batuan induk, ya, batuan induk. Tetapi juga ada proses pengendapan yang dipengaruhi oleh antar gunung api, ya, antar gunung api atau intramontana, ya. Jadi gunung api yang kita punyai itu tidak mungkin atau biasanya tidak berada pada satu garis yang sama, ya, tidak berada pada satu garis yang sama. Contohnya adalah di sepanjang Sumatera, Jawa gitu ya. Sumatera dan Jawa. Itu garis vulkanik ahnya itu dari waktu ke waktu bergeser. Kalau di Jawa itu bergeser ke arah selatan. Kemudian balik ke utara. Tapi kalau di Sumatera itu bergerak atau bergeser ke arah barat, ya, ke arah barat. Terus ke arah barat secara linier. Artinya di dalamnya ada intramontana, ya, intramontana. Ada cekungan antar gunung api yang tadinya merupakan basin, maka pada periode berikutnya bisa berubah menjadi vulkanik ya, vulkanik dan seterusnya. Dan ini akan menghasilkan proses pengendapan antara cekungan laut vulkanik cekungan laut vulkanik cekungan laut vulkanik Dan inilah yang kita jumpai di daerah Indramayu dan utara Jawa. Sehingga di dalamnya ada reservoir yang dibentuk oleh batuan-batuan vulkanik serta batuan induk. Batuan induk ketika aktivitas vulkanisme itu telah bergeser di sisi yang lain atau sebelumnya, ya, sebelumnya. Ya, di dalamnya itu akan banyak kita jumpai hidrokarbon dan juga batu bara, ya, hidrokarbon dan batu bara. Kemudian pada zona subduksi. Zona subduksi akan ketemu batuan metamorf, ya. Di dalamnya ada sedimen laut dalam, oviolit, ya. Kalau kita berbicara mengenai oviolit, kita berbicara mengenai batuan ultra basah. Batuan ultra basah itu banyak mengandung Fe dan Mg. Ketika batuan itu mengalami proses metamorfisme, akan menyisakan mineral atau menyisakan unsur yang disebut sebagai nikel atau Nu. Batuan-batuan itu kalau sudah lapuk maka akan menghasilkan laterit. Maka yang akan dijumpai di area itu adalah laterit nikel kalau sudah naik ke permukaan bumi gitu ya. Tapi kalau masih berada di bawah maka akan kita jumpai batuan-batuan dan struktur prismatik, ya, struktur prismatik atau prisma akresi. Apakah hanya oviolit? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Ada proses metamorfisme yang sangat intensif di dalamnya yang menghasilkan batuan-batuan berserabut. Biasanya metamorfisme akan menghasilkan mineral-mineral prismatik, ya, prismatik. Contohnya adalah spodumene, kemudian ada aktinolit, dan sebagainya. Batuan-batuan berserabut itu biasanya mengandung Li, ya. HP smartphone kalian menggunakan baterai, ya, baterai lithium, ya. Kalau dulu ada baterai lithium Li, maka itu dibuat dari situ, ya. Apa saja yang kita jumpai gitu ya, mineral-mineral apa saja yang kita jumpai? Mulai dari mid-oceanic ridge. Mid-oceanic ridge yang kita jumpai di Indonesia Timur. Contohnya adalah di
Sulawesi ya, Sulawesi Tengah. Ada batuan oviolit. Di dalamnya selain batuan oviolit itu ada batuan-batuan yang termetamorfismekan. Ada proses sulfidasi. Ya, sulfidasi terhadap vulkanogenik ya, vulkanogenik yang berada di lempeng samudra yang mengalami proses spreading. Di dalamnya keluar batuan-batuan ultra basah. Ya, ultra basah. Apakah batuan ultra basah bisa menghasilkan masif sulfit? Tentu. Ya, tentu saja. Di semester 5 nanti kalian akan belajar vulkanologi, ada proses perubahan suhu dan tekanan. Kalau ada aktivitas gunung api di bawah samudra atau di bawah laut, itu nanti akan ada interaksi antara suhu tinggi dengan air laut. Air laut itu banyak mengandung Ca, ya Ca atau Na, ya Ca dan Na. Maka Ca dan Na ini akan mengalami proses sulfidasi, ya sulfidasi sehingga membentuk unsur-unsur yang lain. Kemudian ada ya, batuan ultra basah tadi mengandung logam yang sangat tinggi, asam, tingkat keasaman yang sangat tinggi dengan unsur logam yang sangat tinggi. Akibatnya apa? Akan terjadi pemisahan, ya pemisahan antara logam-logam yang ada di dalamnya dengan batuan-batuan yang lain, dengan batuan induknya, menghasilkan mineral-mineral seperti kuper, ya Co, dan zinc, ya zinc. Kemudian setelah itu pada zona-zona reduksi, ya pada zona reduksi itu biasanya dibentuk oleh gugusan gunung api bawah laut, ya gugusan gunung api bawah laut. Contohnya, misalnya kalian punya Simon ya, Simon atau gunung api bawah laut yang lain di vulkanik misalnya, menghasilkan aktivitas vulkanisme dengan komposisi logam yang tinggi, ya logamnya tinggi. Maka pada zona reduksi ini akan terpisahkan logam beratnya dengan logam ringannya dan unsur-unsur ringan yang lain. Contohnya ada manganes, kobalt, dan nikel. Ada membentuk nodul-nodul ya, nodul-nodul yang kemudian bisa dijumpai pada zona ini. Adanya pada di antara mid oceanic ridge dengan zona subduksi. Kemudian pada zona subduksi ini ada di sini ada magmatic chromite ya, magmatic chromite. Di situ ada batuan-batuan vulkanik yang dibentuk oleh Simon ya, Simon atau gugusan gunung api akibat bisul-bisul yang muncul oleh retakan-retakan lempeng samudra maupun lempeng benua karena ada proses tunjaman ya. Maka di sini akan terakumulasi mineral-mineral yang kaya akan krom, ya kromit contohnya. Lalu yang ringan kemana? Yang lebih ringan akan terakumulasi pada sisi yang lain. Begitu ada perubahan batuan yang tadinya ultra basah, kemudian langsung ketemu yang granitik ya, granitik, maka di situ akan terakumulasi ada lead, zinc, dan copper, ya copper. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk perlapisan, ya perlapisan batuan. Jadi hasil erosi batuan yang asalnya dari benua, lempeng benua, kemudian diendapkan di dalam satu cekungan dan kemudian terakumulasi di situ, ya terakumulasi di situ, menghasilkan lapisan lead, ya timah, kemudian zinc dan copper. Kemudian pada magmatik tadi sudah saya sampaikan bahwa aktivitas vulkanisme secara terus-menerus menghasilkan salome, satu lubang beramai-ramai untuk aktivitas vulkanisme yang beruntun atau berkesinambungan. Ini akan menghasilkan proses sulfidasi, ya sulfidasi yang diawali dengan adanya aktivitas vulkanisme yang berulang tadi. Hasilnya apa? Yaitu adanya vein-vein atau urat-urat mineral porfirik, ya bisa porfirik copper, porfirik Au dan sebagainya. Kemudian di belakang di backup basin adalah volcanogenik, ya volcanogenik, endapan-endapan volcanogenik. Lalu di keraton itu adalah urat-urat batuan-batuan metamorfik. Jadi ini adalah sumber daya alam yang dihasilkan oleh proses-proses tektonisme pada tepian lempeng aktif
yang menghasilkan mineral ya, mineral nilai ekonomi mineral deposit. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Belum ada, Bu. Oke. Jadi kuliah kita sebenarnya hanya cukup sampai di sini, hanya sampai di sini aja. Ini adalah batuan-batuan yang lain ya, unsur-unsur yang lain. Kemudian ini adalah proses metamorfosa yang terbentuk. Ini sudah kalian pelajari di petrografi ya, petrologi. Ini dipelajari di Gilg lingkungan. Oke. Ini adalah proses metamorfisme, dan ini adalah sumber daya, tatanan tektonik sumber daya dan potensi bencana yang bisa dijumpai akibat adanya proses tektonik lempeng aktif. Oke, ujian ke depan itu soalnya secara acak nanti. Ada 5 soal, mungkin kalian akan mendapatkan soal yang berbeda dengan teman kalian. Lalu jumlahnya ada 5. Adalah definisi, kemudian pengembangan, lalu aplikasi, pengembangan konsep ya, lalu aplikasinya, aplikasi dalam pengembangan konsep, lalu studi kasus. Nilainya tidak akan sama, tetapi saya akan usahakan untuk open book. Ya, untuk open book. Gitu? Halo? Baik, Bu. Ya. Mudah-mudahan besok nggak ada yang remedi ya. Langsung lulus. Ya, ini dampak negatif nanti ini akan saya share ya, tolong nanti dipelajari saja. Secara detail saya tidak akan menjelaskan secara detail untuk dampak negatif, tapi silakan untuk bisa dipelajari sendiri. Ya, ini adalah dampak negatifnya. Erupsi gunung api, gerakan massa. Oke. Oke ya, tidak akan ada latihan di kelas, nanti langsung ke ujian. Kalau yang kemarin belum ngumpulin tugas silahkan dilengkapi. Saya kasih waktu sampai minggu ini. Tapi kalau yang sudah, alhamdulillah nanti tinggal saya koreksi. Sebagian sudah saya koreksi. Oke, sampai di sini kuliah kita, mudah-mudahan semuanya bisa mengikutinya. Maaf kalau hari ini saya tidak bisa recording ya, karena saya menggunakan Google. Jadi nanti tidak akan ada upload YouTube ya, tidak akan ada